Jadi tidak ada pilihan kita untuk tidak bahagia. Setuju? Bahagia nggak usah pakai syarat. Saat ini ketika kita ketemu dengan teman-teman bahagia, sok tengok kiri kanan. Sok tengok kiri kanan. Ditangkep atunya nuhun to suping. Nuhun to suping. Nuhun to suping. Alhamdulillah. Kebahagiaan tuan rumah adalah satu, ketika mengundang dan yang diundang datang. Itu luar biasa bahagianya. Siga nama nu kieu mah teu aya nanaon. Korban jengkol, pepes lewat. Begitu yang diundang datang, ngarongheap ti ditu bamblas. Sadayana hilang pengorbanan uang tidak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan. Jadi wajib kalau kita diundang datang. Kewajiban kaum muslimah kalau diundang datang. Kalau ngundang mah sunah. Ibu Rina punya maksud syukuran naon pun ngundang sunah, tapi urang di teks di WA di grup sumping itu luar biasa. Ulah unggul ngajawab siap datang. Datangnya, tapi manehna teu datang. Eta namanya calo. Bandung, manehna teu ngilu. Mudah-mudahan atuh yang hadir di langkahnya dibalas oleh Allah sebagai langkah pahala. Amin. Apalagi tadi pada saat kita ketemu dibacakan ayat suci. Itu wangi terasa di sisi Allah. Kalau kumpul-kumpul dibacakan ayat suci, itu wangi terasa di sisi Allah. Kalau wangi ke sebelah mah wangi makanan. Tapi luar biasa ya di hadapan Allah itu wangi kalau kita duduk dibacakan ayat suci Al-Quran. Belum lagi Rasul bersabda, "Zulusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la namus qalaman, wala taktubu harfan khairulak min itki alfi raqabatin." Terjemahannya bebasnya. Teruskan kayak Ibu Ustazah Neng. Barang siapa yang duduk kayak gini, duduk gitu. Tanpa bercanda, tanpa bercengkrama, duduk santai, itu sama dengan membebaskan 1000 budak. Gaduh budak, gaduh tanggungan, 1000 dibebaskan, luar biasa. Siap bahagia? Siap bahagia tanpa syarat? Siap bertemu dengan Rasul? Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan tadi selawat nun Ibu Ustazah Rohati. Eta mah apal wae nya. Waktu di Cianjur, di Pasihan, doa menjelang Ramadan apa? Sholawat apa? Ya, mudah-mudahan. Kenikmatan itu banyak, betul nggak? Kenikmatan banyak. Bersyukur atas segala nikmat. Nikmat duniawi banyak sekali. Satu apa misalnya? Contoh nikmat duniawi naon? Sehat ya Kang Dianya? Sehat. Nih kalau sehat coba tarik nafasnya. Tiup pelan-pelan, tos engap ya, engap ya, nyalongsong, coba udah nggak ambil tengah ditarik, tiup, modal, eta kalau masuknya banyak itu unggul, tapi nyalongsong ya, margi dikasih, sehat. Luar biasa sehat. Upami urang kajepit uratna duduknya teh enak kelek kesekeun. Nah, ya Allah, terima kasih engkau kasih kesehatan minimal untuk jantung ya. Dan paru-paru masih sehat. Upami tos eungap kumaha tah? Ditanggulun ka dieu papa Bu Aisyah? Ega. Bu Aisyah mah jag-jag keneh tanggulun ka dieu, aduh papa tuh. Upami tos eungap magi ka ieu jadi kenikmatan pertama naon? Bebas. Nu kadua naon? Salian sehat. Diberi rezeki tidak hanya dengan bentuk uang, tapi rezeki semuanya ya, termasuk usia. Nikmat itu rezeki. Ketemu dengan teman rezeki. Barang siapa yang suka ketemu pasti rezekinya dipanjangkan oleh Allah. Amin ya. Jadi naon tah? Tilu ya. Bebas. Kuis mah aya tenang ya kuis. Sehat, rezeki satu lagi bebas. Kesempatan hidup. Saur ibu kepala sekolah. Tepuk tangan dong buat ibu kepala sekolah. Tadi masih di Samarang, enak masih di naik naon etanya menyasar cepet gitu. Naik pesawat. Ya. Pesawat. Baik, kurang lebih 20 menit ke depan ya. Mudah-mudahan berkah. Ti aya di stoknya Bu Haji Rina mung ieu nya. Bade ngundang ustaz kemana deui atuh. Hese. The one and only yang bosen bae nya. Kesel bae da teh aya deui. Aya mung ke wantun. Aya abdi mah kumaha wantun nya. Bosen mudah-mudahan teh.
Siapa? Nah, ada satu ayat yang paling favorit untuk bersyukur itu, ya, ada satu ayat yang paling sering diucapkan. Ada yang hafal nggak? Surat apa, ayat keberapa? Apa tuh? Surat naon, ayat keberapa? Kengi, Kang Ucup angkat tangan, Kang Ucup dewa, ayo Yos. Yos. Siga kumaha ayat naso? Nya nu kumaha? Ibrahim 7 ya. Aduh, ya Allah, apal Ibrahim 7. Nu kumaha depan we unggul. La in syakartum la azidannakum Wala in kafartum minal wasadin. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah berarti itu akan ditambah. Amin. Kembali sebaliknya kalau kita kubur maka ajab Allah lah. Lebih tunggu aja bang. Situ kira-kira. Aduh, alhamdulillahnya tenyangka eta tenyangka, ya Allah, bener-bener ah. Rido pastikan. Pastikan tengah. Namahan. Ya. Nah, kamu mah ada banget teh banget. Guys. Alhamdulillah nu penting mah kajawab. Atuh nuhun Bu. Nu penting mah kajawab. Duka esina. Ieu mah hatur lumayan we, Bang. Ya. Alhamdulillah. Tuh. Ya. Berkah. Kang Ucup, halo. Itu rezeki sanes. Kabayang teu ti limbangan ka dieu bade gaduh amplop. Optimis nah. Tujuan utami aja. Iya. Pasalana bakal aya si mom ka dieu. Iya, ya. Leres kamu Cuk, leres bisa. Wa idh ta'allana rabbukum la in Syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, Ibrahim itu juga apalin ya. Tadi terjemahannya betul kata kamu Cuk. Tepuk tangan buat kamu Cuk. Alhamdulillah. Ada curiganya ya bocoran. Kumaha maneh hal pintar mana. Ya, jadi ini paling favorit. Kita bahas satu-satu ya. Bersyukur itu dengan 3 hal. Bersyukur dengan 3 hal. Ini yang paling mudah buat kita. Satu yang paling mudah syukur dengan apa? Lisan. Dengan lisan. Apapun bentuk ucapan-ucapan yang baik, itu bagian dari syukur. Mengucapkan terima kasih syukur. Memuji orang lain syukur. Nuhun ka Ibu Rina juga syukur. Apalagi alhamdulillah itu syukur. Semua lisan kita tuh pakai di jalan yang baik itu syukur. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti suatu saat lisannya akan keluh. Itu surat non tadi? Yasin dibaca malam. Iya, sebaik malam Jumat. Yang kedua, syukur dengan apa? Hati. Yakini bahwa yang kita miliki itu kehendak Allah. Bukan karena usaha kita. Bu Lina maju usahanya, tapi dalam hati Bu Lina bukan karena saya, tapi saya diizinkan oleh Allah, betul nggak? Karena tidak semua orang usaha diizinkan oleh Allah sukses. Nah, karena rezeki beda-beda, periukna beda-beda. Ayo tatakan, ayo baskom beda. Ya, jadi itu. Kalau kita dapat apapun dalam hati katakan, ini bukan hanya karena usaha saya, tapi karena izin Allah. Allah mengizinkan, jadi. Satu lagi, bersyukur dengan apa? Melalui perbuatan nuhun wajib. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama melalui lisan. Sebelumnya arti syukur teh naon? Nah, biaya oleh-olehnya katanya Pak MC kita wah biasa. Arti syukur nikmat itu tadi Bu Rina tasyakur bi nikmat menyebatkan tata. Naon artinya? Baca sama-sama yuk. Upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan fungsinya yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah ngasih nikmat nitip. Kalau nitip selamanya enggak? Sementawis. Duka berapa tahun, berapa lama, tergantung orang itu beramal apa tidak. Jika misalnya tanggungan kita banyak, yang kita nafkahi banyak, mertua, orang tua, adik ipar banyak yang kita tanggung, pasti terus dijamin rezekinya panjang. Upami orang tes to aya tanggungan, tos cekap sadayana, kan sana ke Allah usiana. Tos sehat misinya, rezekinya cukup diambil. Jadi orang wafat itu karena udah habis rezekinya.
Panjang umur berarti masih panjang tanggungan. Jadi makin sulit hidup kita, insya Allah makin panjang umur. Makin banyak masalah, makin panjang umur, karena Allah ngasih kesempatan buat kita tobat. Ngasih kesempatan buat tobat. Allah tuh maha adil. Ya, siap? Siap tobat? Siap. Yang kedua, baca lagi yuk, biar seru. Mensyukuri nikmat antara lain dengan cara apa? Lisan, kemudian hati, dan yang ketiga adalah dengan tindakan. Hari ini ada nggak yang kita syukur dengan tindakan? Ada. Dari tempat Bapak Ibu ke sini ada ongkos nggak? Ada tenaga nggak? Kang Jajat di Bandung kali aya ongkos. Kang Bebe di Juni aya ongkos. Kang Udin di Tasik aya ongkos kali. Iya. Aya. Karena sepeda sih. Karena sepeda saya tempat itu ongkosnya tapi bayar bensin sampai baik. Dahar di jalan. Ya. Karena mobil sayur. Jadi itulah fungsi kita. Dikasih ongkos, dikasih tangan, kaki, pikiran, hati dipakai. Talek mana mau talek. Itu bentuk syukur. Jadi jangan dianggap biasa-biasa datang ke sini. Mungkin menurut kita biasa-biasa, tapi di hadapan Allah itu luar biasa. Macet-macetan janingnya. Berlomba dengan macet, bisa makan hadir. Itu luar biasa. Barangkali itu dianggap salah satu implementasi syukur kita. Dengan apa? Dengan tindakan. Siap? Ya. Yang kedua, implementasi dengan lisan. Ngaturkeun nuhun. Nu kadua, puji dong teman kita dengan kebaikan. Puji dengan kebaikan. Yang namanya reuni itu dilarang body shaming. Nah, Larang tuh body shaming. Nah, apa jadi gendut? Ulah. Nah, huisan. Eta jarawat ketambah ulah. Eta namanya body shaming. Yang ada kalau kita ketemu tuh diapain? Cukup, alhamdulillahnya makin soleh. amin. Kan Tosumpi akan awet muda tiba heula. Yang tidak boleh body shaming. Nah hanya asa beda ya nama asa masagi. Masagi hidup bagus tapi masagi bentuk badan kan nggak boleh. Sombong. Sok tengok kiri kanan, kasih satu apresiasi pujian. Misalnya, nuhunnya tos tebi supi ka dia tempat tos. Silakan 1 2 3 kasih tahu. Aduh, nuhun Bu Heni di Bandung ke Sumbing ka dieu nya. Abdi di Kenseng ka dieu. Halo. Halo. Tubuh kita itu 60% adalah liquid. Liquid itu cairan. Begitu tubuh kita sering dikasih kalimat-kalimat bagus, itu tubuh jadi nyaman. Tubuh jadi nyaman. Makanya upami aya dukun ngadoakeun ngangocai bios. Sebab dalam tubuh kita ada 60% adalah liquid. Begitu kita sering mengatakan kalimat positif sama tubuh kita akan menjadi lebih bagus, lebih sehat, lebih enak. Jadi berkata yang baik atau enggak? Diam. Kasih pujian kalau enggak diam. Jangan body shamingnya, kasih yang udah jauh-jauh, ini jauh-jauh sering dibahas nah itu menyakitkan. Nah jadi botak, jadi hati gitu. Siap ya, halo. Nah lanjut. Ada orang yang berbuat baik ya. Ada 5 kondisi anak kecil. Mana yang paling bagus berbuat baiknya ya? Coba lihat ya. Perbuatan 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ini anak yang pertama nih. Ada batu dibiarin. Nah, yang kedua, anak yang kedua. Dilewatin batunya. Lewatin antep pe cenah batu banyak. Yang ketiga, sepeda. Udin tak jengcotnya kasih sih. Diambil, nggak jadi berat. Tapi ada anak yang kelima, coba lihat, anak yang kelima. Ini beda, nggak bisa lihat matanya, tapi dia mengambil dengan tangannya, disingkirkan batu itu. Itu bersyukur dengan anggota tubuhnya. Tidak bisa melihat, dia bisa merasakan batu dan dia ambil batu itu. Luar biasa. Hadisnya riwayat Tabrani seperti ini. Ya, Muaz itu ditanya
kemudian menjawab, aku mendengar Rasulullah, siapa saja yang mengangkat sebuah batu dari jalan, dinya, tujuh sapeda, batu gede, pinahkan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Itu batu. Lamun sampah gimana? Sami ente. Saminya ulah dibeda-beda kan batu. Sampah kotor diantepkeun sami ya. Jadi itu jangan dianggap sederhana, itu bisa wasilah orang masuk surga seperti itu. Kan ada orang masuk surga hanya menghilangkan haus dahaganya seekor anjing. Tapi ada orang yang ibadah terus ibadah, masuk dia ke neraka karena ibadahnya pengen dituju orang lain. Al-Fatihahnya dibagus-bagusin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Di belakang terus isek-isekan. Atau nah sia. Sedih bacaan aing sedih. Alhamdulillah selesai salatnya enggak dianggap ibadah karena pengen dilihat. Pengen dilihat. Puasa. Pengen dianggap puasanya hebat. Eta jalan dilulus-luluskeun. Puasa. Alhamdulillah moal ditampi ku Allah. Lanjut ya. Lanjut. Ucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Yang kedua berkata yang baik atau diam. Ini kesimpulannya. Yang tiga, minta maaf atau memaafkan. Ini bukti syukur juga nulisan, minta maaf dan memaafkan. Pernah gaduh salah tuh? Budita, upami orang gaduh kesalahan sama Allah, punya salah sama Allah, seberapa besar pun, sebanyak buih di lautan kita akan diampuni, kecuali syirik. Tapi upami sama manusia, sebelum dia memaafkan kita, alhamdulillah insya Allah mual diampuni ke Allah. Jadi mun aya goresan hati melukai orang lain, segera minta maaf sebelum dia wafat. Takutnya dia wafat belum sempat lisannya mengucapkan aku ampuni kamu, aku maafkan kamu. Ya, itu yakin? Yakin? Cing tisu nak tisu. Abdi dek sulap lah. Kata-kata yang membuat orang sakit apa? Kesel wa ing kamane mari. Kehel, sebel, yang utah, gelok, cengos, nulus tunjung, terbalik, tertanggung jawab, sing jadi salah kita terus balik, jadi anak kesing gedung, menggerut, ini hati orang lain mas, pak, lebaran ketemu satu Syawal, tapi diusahakan nyadinya. Usahakan datang ke dia, udin kan sudah salah katina datang ke dia, minta maaf gitu. Supaya ayah bekasnya walaupun tidak kembali semula. Salaman nyanengnya patangkep, tos patangkep kamu tuh baheula nganyerikan aing tasnya. Tetep tidak hilang ya. Jadi yang paling penting usaha kita, ya Allah aku sudah berusaha minta maaf sama dia, aku serahkan kepadamu. Kalau orang belum minta maaf, urusan sama dia belum selesai, urusan sama Allah belum selesai. Dan itu azabnya luar biasa. Siap memaafkan orang lain? Ngahapunten ka dosa-dosa abdi. Hapunten. Bu Heni, hapunten dosa abdi. Kasaha ya? Atuh nu kali-kali ieu tah. Aya nu ngolotot eta cenah loba dosa ka urang gitu. Lanjut. Nah, ini yang dibaca tadi sama qiraah kita. Al-Imran 133. Potongan ayatnya sehingga kita tadi apa? Wasyari'u ila maghfirati mirabikum. Segera kepada ampunan Allah. Lanjutannya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Maha Pengampun. Kan atau sholat ulah culang-culang terus lompat kan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ke sholat. Ayah nu kacidanya masuk telepon lagi sholat, dijawab sholat heula. Setelah sholat itu apa zikirnya kan 3? Apa zikirnya 3? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu-tilu, semua dosa diampuni kan? Baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 7 kali, semua masalah kita
Minimal 7 permasalahan hilang. Siap? Tos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya, subhanallah, alhamdulillah, manfaatkan ya. Siapa tahu kita nggak bisa sholat lagi ya Kang ya? Mumpung masih bisa sholat. Jadi siap? Lanjut yang kedua, melalui tindakan. Alhamdulillah, nyanyi lagu. Syukurillah, bersyukur pada ya Allah, bersyukur. Nuga 2, dengan hati. Pertama, ada tidak perasaan senang ikhlas rela dengan apa yang kita miliki? Rela tuh dikasih kehidupan siga kieu. Ikhlas tuh dikasih hidup siga. Upama orang ikhlas eta tandana naon? Syukur sama Allah, ya. Anasi kan gitu. Ya Allah, terima kasih aku dipilih untuk Engkau memiliki jalan hidup seperti ini. Jadi gitu doanya. Upama orang dikasih cobaan, ya Allah terima kasih aku dipilih oleh Engkau, berarti aku kuat. Ulah dibanding-bandingkan. Ya Allah, naha rezeki Kang Dian mah alus abdi manteu. Nah ulah. Beda-beda aja kan? Jadi rela dengan apa yang Allah titipkan. Yang kedua SMS, naon? Senang melihat orang lain senang. Bu Ina ada usahanya maju, senang nggak? Senang. Bagian syukur kita adalah senang melihat orang lain senang. Jangan susah melihat orang lain senang. Atau senang melihat orang lain susah. Tapi senang melihat orang lain senang. Kehidupannya bagus, rezekinya bagus, alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan amanah untuk orang itu seperti karena dia sanggup. Kalau dia dikasih ke saya nggak sanggup. Itu ya Kang ya. Alhamdulillah kan rezeki Ustaz sih Ustaz gawe. Ditawas ku ieu ku bojo. Sing atunya lebaran ulah mawa laptop cenah kitu. Ulah mawa kieu. Kenikmatan yang Allah titipkan itu tidak pernah bisa dihitung. Kuis nuga 2, Ar-Rahman ayat 13. Kuis kedua, Ar-Rahman 13. Anu diulang-ulang teh. Sok. Eleh kecepatannya Fabi ayalah Irobikuma tukaliban. Diulang berapa kali? 30 kali 33 ya. Bu Ati pastikan ke sebelah. Terima kasih hatur nuhun barokah. Sinan kamera. Dasar abdi nunggu siapnya. Abdi mah yang wikeun nunggu sima sanes di abdi. Dari hamba Allah. Hiji deui nya, siap? Hiji deui. Pertama naon tadi dengan apa? Syukur dengan apa? Lisan. Yang kedua dengan hati. Yang ketiga dengan apa? Tindakan. Ini dia dengan tindakan. Ibu Ina mulang-mulang, senang? Ibu Ina bertindak, memberikan sesuatu, ngasih sesuatu buat kita, buat siapapun. Insya Allah itu bagian dari syukur Bu Ina kepada Allah. Wilujeng, semoga berkah. Tempat usaha 2, 1 apotek, kedua butik, Zerina butik. Insya Allah tidak lama lagi di depan kalau kita lewat tengok sebelah kiri umpama Cigan, aya butik, aya apotek. Ulah hilang, kasih tahu orang lain. Butik Zerina terus buka. Ya, insya Allah. Siap? Siap? Wilujeng Zerina. Mugia barokah manfaat dunia akhirat. Wilujeng. Terus aya penandatanganan ya, secara notaris. Mudah-mudahan sakerap deui izin-izin keluar tiasa beroperasi ya. Jadi itu salah satu bentuk syukurnya Marina, Terina, kaum sadayana dengan cara mengundang, diwawarekeun, dikasih tahu, disiapkan semuanya. Itu bentuk salah satu syukur. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama ya, dengan cara yang beda. Dengan cara yang beda. Ya Allah, berkahi usahanya. Amin. Amin. Berikanlah rezeki yang halal barokah. Amin. Jadikanlah tempat usahanya tempat yang benar-benar Engkau ridhoi. Amin. Membantu sesama.
Amin. Menolong sesama, apalagi apotek buka membantu orang-orang yang sakit, disediakan obatnya di situ. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang mendoakan orang lain, itu malaikat langsung di kuping kita berbisik. Tadi kan amin ya? Ya Allah, mudah-mudahan Bu Rina sing maju usahanya, malaikat langsung bisik di situ, di kuping. Kemaneh oge. Itu malaikat itu kan. Kemaneh oge. Cuman kalau kita dengerin suara itu pingsan Udin. Juga pingsan. Kaget aku. Sholat tiba-tiba. Tapi malaikat tadi pada saat ya Allah, mudah-mudahan berkahnya buat Rina, semuanya dapat bisikan malaikat. Amin. Kalau kita dengar tadi, pingsan kita semuanya. Itu bisikan malaikat. Bisikan yang kedua, kalau kita badung terus, nanti didoain orang. Innalillahi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan ya, saking bahagianya saya Udin datang. Lanjut. Berbagi rezeki, ilmu pengetahuan dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu begini tipsnya. Kalau ketemu orang itu jangan menunjukkan kesulitan. Tunjukkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Mau dibilang sombong juga baik. Anak Abimah aina terus sehat, kamari luar biasa, jag-jag warika. Sana sombong tapi berbagi bahagia daripada ugamanya ai kumpul-kumpul jeung kita nanaonan gini. Eueuh maknaan. Sauku ngumpul teu puguh. Miller eta maneh hungkul nu boga pikiran gitu. Beresannya lah eta otak beresan. Si Jenet teh tah. Beresan eta otak teu balik. Wis taubat anu Bang, taubat. Coba ucapkan, manusia, ucapkan. Akan mendapatkan apa yang paling sering dipikirkan dan diucapkan. Jadi upamanya sering mengatakan kalimat negatif, insya Allah alam ini kan vibrate, berputar. Sabahalillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit bumi bertasbih sama Allah. Masa kita ikutan tasbih? Itu pohon tasbih, itu laut tasbih. Masa kita mau ngerasain hidup susah? Subhanallah, cuman kita nggak tahu tasbihnya pohon, nggak tahu tasbihnya ikan. Kalau tahu mah ngajerit kabeh pae. Ganeng dunia ini. Betapa hebatnya Allah. Pohon semua tasbih kita nggak dengar, tapi masa kita nggak ikutan tasbih dengan alam semesta itu? Kalau kita nggak ikutan tasbih sama dengan kita tawak merubah putaran. Ini musim haji. Tawak ribuan orang, berani nggak kita putar arah? Ikutin. Subhanallah ma fis samawati wal ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallah. Ikutan dengan alam semesta. Nanti suatu saat alam ini hancur lebur, kita udah ikut ya. Insya Allah ya. Serem lah kalau ngomongin kiamat. Terakhir ya, satu lagi. Nah, orang kalau berinfak itu harus ikhlas sama. Tadi Al-Imran 135 itu urusan infak. Segera ya. Kalau berinfak dalam keadaan kantong penuh biasa, tapi berinfak dalam keadaan kita pas-pasan itu yang dahsyat luar biasa. Tidak bisa berinfak dengan uang, infak dengan tenaga, betul nggak? Dengan harta benda tidak bisa, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan doa, selama lamanya iman. Begitu ya. Nih, coba lihat ya, ada orang yang berinfak. Ini ikhlas apa enggak, lihat. Dikasih anak kecil minta, dikasih semua tuh anak-anak kecil. Begitu yang minta nenek-nenek, diberi sapotong. Pelit karena ini mah. Jadi putri. Minta mobil semua, ya merah. Sapotong. Da osok ngasihna sapotong, mungkin dikasih sapotong mal utuh. Pokoknya ngasih aja gitu ya, ngasihnya. Bisa itu ayam itu nangkapnya filmnya naon sana. Jadi rezeki itu Allah titipkan untuk kita berikan juga buat orang lain. Di dalam rezeki kita ada bagian orang lain, gitu ya. Makanya zakat fitrah kan wajib ya. Tapi jangan hanya fitrah yang setahun sekali, ya. 2,5 liter pas-pasan bisa.
Setiap saat ya keluarin. Karena yang keluar tuh pasti balik. Minimal 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Itu janji Allah. Apalagi bulan puasa 700 kali, dilipatkan lagi 10 kali. 7.000 luar biasa. Ulang ya. Ngasih jangan sepotong. Ngasih jangan sepotong. Dan sepotong bekas lagi. Ternyata hayang naon maneh? Hayang mobil anu beureum. Nah, ya hati-hati ya. Kalau ada yang minta-minta jalan assalamualaikum, dikasih tuh? Dikasih tuh? Lamun teu dikasih, kasih dengan kalimat punten ibu bapak gitu kan. Ulah dikasihnya 1000 tapi ngedumelnya kita. Sing balik atuh jag-jag kene. Gawe atuh urang eta geus kolot gawe. Eta insya Allah jadi malapetaka buat kita. Jadi malapetaka. Kalau ngasih aja ya. Kalau enggak. Tuh, enggak boleh. Halo. Halo. Di bulan Ramadan aya nu datang wae ka urang datang ngadaran deui. Siapa tahu itu tuh bukan makhluk manusia, tapi emang utusan. Dititah malaikat itu tuh coba situ diuji 5 kali dipentak, kalau dia marah berarti nggak lulus ujian. Jadinya bahaya. Yang hebat lagi adalah jangan punya minta-minta. Itu yang boleh. Mental kita tuh mental ngasih. Makanya itu ampo-ampo jangan diajarin sama ponakan. Disediain 100 ampo biar mereka datang ngantri ke hadir. Itu mendidik orang untuk meminta. Yang benar adalah sesetkeun kalau kantongna. Tong ribut ke bapak maneh. 1 juta. 2 juta. Jangan dibarisin orang anak yatim suruh ngantri. Pernah lihat nggak itu? Sering. Santunan yatim diundang di majelis taklim jauh datang kalinya dikasihnya 20 ribuan jeung bingkisan. Ngantri panas bulan puasa. Tidak mendidik dan kitanya zolim. Yang benar adalah kasih ke panti, benerin lampunya, benerin WC-nya, kasih sumbangan buat sebulan, itu yang hebat. Siap ya. Jangan orang mau ngasih manggil, kadir, aya naon, ampo lebaran. Yang benar kita yang datang. Yang benar kita yang datang ya. Sesepkeun kalau baju, cuk. Tenang, aya lah ya. Kalau menyambung, sesepkeun langsung mau. Lanjut, halo. Lanjut ya. Satu lagi. Nah, ini kita bahas silaturahminya. Satu lagi ya. Baca sama-sama. Barang siapa yang senang dipanjang umurnya, diluaskan rezekinya, terus dijauhkan kematian yang buruk, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Nyambung nggak ini? Kalau silaturahmi itu yang disambungkan 3, 1 pikirannya sambungkan, yang kedua hatinya sambungkan, yang ketiga perilakunya sambungkan. Jadi upami dalam pertemuan ada yang ngobrol semangat, bener kemana wae tadi, abdi matos di subuh kan dia. Eta pugu ge macet, abdi mah hoyong ka dieu di subuh ge dilawan. Aya nu kieu. Abdi datang hari jam 7 maneh ka mana? Ada lain panitia. Abal. Sata. Teu nyambung. Ta. Kalau kita ketemu sama orang, bahasanya disamikeun, ulah ditentang. Lebaran dia alhamdulillah abdi tamat Quran 30 juz. Atau alhamdulillahnya abdi mah nyetah henteu tapi dah hoyong disamakeun. Sok-sokan tamat 30 juz di beja-beja. Ieu teu tamat itu di beja-beja. Disamakan ya. Gerak tubuh semangat samain. Pokoknya orang tuh bikin kita tuh senang aja. Itu tugas kita, pahalanya luar biasa. Bapak Ibu halo. Sholat kita belum terima, ibadah kita belum terima, tapi nyenengin orang lain, terbersit aja orang itu bilang, ya Allah balas kebaikan dia. Itu tidak akan ditolak doanya, apalagi doanya anak yatim, si Gabi anak yatim piatu. Apalagi doa orang miskin itu mau malah ditolak, pasti dijawab. Siap? Jadi berbuat baik tidak ada alasan.
Ulah nunggu kewe cenah tos gaduh bonus cek ati teh. Saha mereka bonus. Ya, jadi sambungkan hatinya. 3 ini kesimpulannya siang ini. Sambungkan pikirannya, samakan ya. Samakan terus. Yang kedua perasaannya, ikuti empati. Yang ketiga perilakunya. Jadi kalau kita ketemu kayak gini, kita one heart itu konda ya. Kita ketemu itu, kita terasa nyambung itu karena kita menyamakan. Begitu kita mismatch, tahu nggak mismatch? Ditolak, nggak matching. Ya. Kurang semangat. Gitu. Jadi kalau semangat. Yang kedua, begitu orang sedih, sama kita turun ke bawah. Ikuti ritme. Alhamdulillah abina tos beres me operasi kamari atuh alam banyak sing enga damang turun ke bawah. Jangan naik. Abdi tos beres operasi, ini abdi terang. Iya udah dinya masalah, daharnya sagawaya. Kok ditentang? Anu kedua, upami urang ngadangu teman-teman cerita tentang kebaikan. Tugas kita dengerin, jangan nyamain terus. Pun anak pak alhamdulillah tos keindaman. Pun anak oge asami. Mungkin Terina tos buka toko lah potek. Komodi tetangga abi. Tahun kemarin mukana. Nah habet mungkin. Begitu kita dapat berita baik, iya kan? Oh iya alhamdulillah tuh ya. Semoga yang lain juga sama gitu. Ulah mungkin. Ya, ulangi. Intinya berikan orang lain juga kehormatan ya. Siap, halo. Satu lagi terakhir. Saat tadi yang sudah mang teh. Saat Mulyadi Sade. Kang Dedi Kume Sade. Atopik. Oh, mohon. Ya, Eis ganti ini menuju ke damang ya. Anu tos ngantunkeun sawae? syukur. Ayo terakhir, urang kirim doa ka nada doa ka Allah. Mugia mudah-mudahan yang udah wafat ya Allah ampuni dosanya. Amin. Terima amal doa ibadahnya, dan yang sedang sakit mudah-mudahan sakitnya dijadikan wasilah dibersihkan dosa-dosanya sebelum diwafatkan. Tarik nafasnya pelan-pelan. Karena kita akan kembali kepada Allah cepat atau lambat. Tarik nafasnya, berikan doa buat teman-teman kita yang sudah kembali kepada Allah. Al-Fatihah. Mungkin sahabat kita, teman kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita yang udah meninggal, itu Allah berikan. Cuk, yang cuk, disimpan lah. Kurang ada. Sok Al-Fatihah lah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Abi mas suka lagu ya. Kemarin engkau masih ada di sini. Jangan lihat lagunya ya, tapi kata-katanya yang bagus. Ada yang lebaran lalu masih sama-sama kita. Tarawih terus daya. Biasa nama tadarus sekarang sama kita. Udah nggak ada. Kemarin saya tengok di rumah sakit. Ada berita sudah meninggal. Tahun lalu kita merayakan lebaran sama keluarga kita. Beberapa tahun yang lalu kita rayakan lebaran sama suami kita, sama istri. Saya udah nggak ada. Itu ketentuan Allah. Cepat atau lambat kita akan menyusul. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Akan diusung ke pemakaman, akan dimasukkan ke liang lahat, akan ditutup padung, ditutup tanah. Yang musung ke pemakaman siapa tahu anak kita. Yang azan siapa tahu anak kita. Yang mimpin sholat siapa tahu anak kita. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh dan soleha, supaya dia jadi aset. Di saat kami sulit, dia bisa angkat tangan minta ampun sama Engkau ya Allah.
agar kami diampuni dosanya. Ya Allah, di hadapan kami sekian banyak teman-teman kami yang dulu pernah ada dengan kami, saat ini tidak ada ya, sudah kembali kepadamu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika kami wa di sultani. Ingat mau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami. Orang tua yang sedang mendidik kami ya Allah. Membesarkan kami ya. Ingat Dengan maut segala ya. jerih payahnya ya Allah. Ingat maut Ampuni ya. ayah kami ya Allah. Ayah kami pernah berhutang ya Allah untuk SPP kami, untuk beli sepatu kami ya Allah. Sekarang dia sudah tidak ada ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni kesalahannya. Ya Rabb ya Tuhan kami, ibu kami sudah tidak ada ya Allah. Dulu gendong kami 9 bulan ya Allah. Dulu meregang nyawanya ya Allah, mengeluarkan darahnya ya Allah. Memeluk kami pada saat kami sakit, mendekap kami pada saat kami sedang demam ya Allah. Menepis nyamuk yang ada di tubuh kami ya Allah, pelan-pelan sekali agar kami tidak sakit. Wahai sang ibu, wahai sang ayah, Engkau adalah pahlawan dalam hidup kami. Ya Allah, ampuni kami. Tidak ada ridho-Mu ya Allah, tanpa ridho orang tua kami. Namun saat ini orang tua kami sudah tidak ada ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon ampun ya Allah, kecuali kepada Engkau. Ampuni kami ya Allah jika kami zalim sama ayah kami dan itu menutupi rezeki kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah jika kami zalim sama ibu kami dan itu membuat susah hidup kami. Luaskan kami ya Allah, lapangkan hidup kami ya Allah. Ya Allah yang sedang sakit, kakak kami ya Allah, teman kami ya Allah, lemah tidak berdaya, tergeletak di tempat tidur ya Allah. Ampuni dosanya. Dan jika Engkau suatu saat mengambil ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan saat Kau ampuni seluruh dosanya. Dan kami semua ya Rabb yang ada di sini, kami akan menyusul menemui Kau. Panggil kami dalam keadaan santun ya Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sambut nyawa kami ya Allah dengan lemah lembut. Jauhkan kami dari sakitnya sakaratul maut ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah. Wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah yang bihawin alana fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana ya Allah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Ya Allah kuatkan kami semua yang hadir di sini, satu padukan hati kami ya Allah. Izinkan ridhoi pertemuan ini ya Allah. Berikan kami kesempatan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan ya Allah. Terus bersilaturahmi ya Allah sebelum tutup usia. Ganti rezekinya orang-orang yang jauh ya Allah datang ke sini. Ganti tenaganya ya Allah dengan tenaga yang luar biasa pada saat orang berupaya untuk mensukseskan acara ini. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Amin. Salamannya. Yuk, ngadeg sedayana. Ngadeg